Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa. Selamat datang di dalam acara Wish New Solution, sebuah video podcast untuk menemukan solusi dalam sebuah tantangan tugas akhir atau skripsi. Karena skripsi butuh solusi. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu capstone design. Ini sangat penting bagi mahasiswa yang sudah berada di tingkat akhir semester, tetapi juga bisa merupakan informasi yang sangat berguna bagi mahasiswa tingkat semester awal. Ada 3 pertanyaan besar mengenai capstone design ini. Yang pertama adalah, apa sebenarnya capstone design itu sendiri? Yang kedua adalah, bagaimana capstone design ini dianggap sebagai puncak perjalanan akademik Anda? Dan yang ketiga adalah, bagaimana Anda melaluinya dengan sukses, tanpa stres, tanpa panik, bahkan tanpa drama sedikit pun. Mari kita kupas bersama. Stay tune, karena di akhir episode akan saya bagikan tips-tips di dalam menyelesaikan capstone design. Let's dive in. Menurut definisi dari beberapa literatur, capstone design adalah pengalaman dari seorang mahasiswa untuk menciptakan sebuah blueprint untuk sebuah inovasi pada desain teknik. Jadi, hasil akhir sebuah capstone design atau output sebuah capstone design adalah blueprint, atau bisa juga disebut dengan series dokumen perancangan yang terbukti bisa digunakan untuk membuat sebuah produk. Sekarang kita akan bahas apa saja yang masuk di dalam rangkaian series dokumen perancangan. Yang pertama adalah dokumen perancangan 100 atau disebut juga dengan dokumen 100. Sebenarnya apa atau dokumen 100 itu? Dokumen 100 sebenarnya adalah sebuah project proposal, di mana di dalam project proposal ini mahasiswa diharapkan mampu atau dapat menjawab masalah apa yang akan diselesaikan. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menunjukkan bahwa masalah ini real di lapangan. Yang kedua adalah dokumen perancangan 200 atau disebut dengan dokumen 200. Di dalam dokumen 200 ini sebenarnya berisi tentang penentuan spesifikasi. Spesifikasi apa saja? Spesifikasi dari komponen, spesifikasi dari sistem yang akan digunakan atau dirancang untuk memecahkan permasalahan yang telah disebutkan di dalam dokumen sebelumnya, yaitu dokumen 100. Dan yang ketiga adalah dokumen 300 atau perancangan itu sendiri. Apa yang ada di dalam dokumen 300? Yang ada di dalam dokumen 300 adalah mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan-keputusan penting di dalam mendesain sebuah produk. Jadi kalau kita ringkas nih dokumen 100, 200, dan 300, pada dokumen 100 kalian mengidentifikasi permasalahan real di lapangan, kemudian kalian juga menggali informasi atau mengidentifikasi constraint apa saja yang dibutuhkan oleh end user kalian di dalam permasalahan tersebut. Kemudian Anda menentukan spesifikasi dari sistemnya, menentukan spesifikasi dari komponen-komponennya. Itu tertuang di dalam dokumen 200, dan di dalam dokumen 300 semua informasi tentang permasalahan, semua informasi tentang constraint yang Anda dapat dari end user Anda gunakan keputusan itu untuk mulai mendesain produknya. Setelah kalian melalui tahapan dokumen 100, dokumen 200, dokumen 300, maka tahapan berikutnya yang penting adalah dokumen 400 atau implementasi. Di dalam tahapan ini mahasiswa wajib untuk mengimplementasi hasil desainnya atau produknya. Hasilnya berupa apa saja? Bisa berupa layout PCB, atau bisa berupa source code, atau mungkin sebuah desain casing, ataupun bahkan prototype itu sendiri atau produknya itu sendiri, yang dimana semua itu harus terdokumentasi
Dan yang paling penting adalah siap untuk diuji ke tahapan berikutnya. Dan bagian paling akhir dari serangkaian series dokumen adalah dokumen 500 atau dokumen pengujian. Di dalam tahapan pengujian ini, mahasiswa wajib melakukan pengujian produknya atau pengujian prototipenya, di mana di dalam pengujian ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah apakah prototipe yang Anda buat atau produk yang Anda buat telah memenuhi fungsi tertentu. Kemudian apakah kinerja yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah kalian sebutkan di dalam dokumen 200. Yang kedua adalah sejauh mana produk yang Anda hasilkan, prototipe yang Anda hasilkan memecahkan masalah yang Anda sebutkan di dalam dokumen 100. Jadi kalau kita rekap ulang, dokumen 100 Anda melakukan tahapan-tahapan identifikasi permasalahan real di lapangan. Anda mengidentifikasi constraint-constraint yang ada di dalam stakeholder atau kepada end user. Kemudian di dokumen 200 Anda menetapkan spesifikasi komponen, spesifikasi sistem yang akan dipakai untuk mendesain. Kemudian di dokumen 300 Anda mulai mendesain sesuai dengan constraint atau permintaan dari end user Anda. Dan di dokumen 400 Anda melakukan implementasi dari desain-desain Anda sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu di dokumen 500 Anda melakukan pengujian terhadap produk atau prototipe Anda, di mana pengujian tadi harus didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah sejauh mana produk Anda, prototipe Anda memenuhi fungsi-fungsi tertentu, dan apakah kinerjanya sesuai dengan spesifikasi yang Anda tentukan di dalam E200. Kemudian yang kedua di dalam pengujiannya harus dipertimbangkan apakah produk Anda telah memecahkan masalah yang Anda sebutkan di dalam dokumen 100. Demikian tadi pembahasan kita tentang capstone design. Ingat, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, jangan menyerah di tengah jalan. Pastikan subscribe, aktifkan lonceng, klik tombol like, share kepada teman-temanmu supaya tidak ketinggalan informasi penting seputaran skripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat menyelesaikan skripsimu, karena skripsi butuh solusi. Saya Wisnu Adi. Kita bertemu kembali di episode mendatang.